Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pak Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya mau nanti melakukan observasi dengan Pak Riko di kelas, gitu kan ya. Melihat pembelajaran yang Pak Riko lakukan di kelas, gitu ya. Kelas berapa Pak nanti? Gitu ya, kemarin kelas 11. Saya akan ngajar kelas 11 IPA 3. 11 IPA 3. Pelajaran fisika. Nah, Pak Riko bisa nggak menyampaikan sedikit kira-kira yang mau Pak Riko lakukan nanti di kelas, tujuan pembelajarannya apa sih? Untuk pertemuan yang akan saya berikan, nanti saya bakal mengajarkan tentang gelombang mekanik. Jadi siswa itu nanti dituntut untuk bisa menyebutkan atau menjelaskan persamaan yang ada pada simpangan. Menyebutkan atau menjelaskan persamaan yang ada pada persamaan gelombang mekanik. Menjelaskan persamaan gelombang mekanik. Iya, pada simpangan. Ya. Mekanik ya. Itu aja, menyebutkan dan menjelaskan saja. Nanti kan persamaan gelombang mekanik. Setelah kita udah menjelaskan dan menyebutkan persamaan gelombang mekanik, nanti siswa dituntut untuk bisa membuat membuat persamaan juga dari data yang telah diberikan. Membuat persamaan ya. Iya. Membuat persamaan apa nih Pak? Gelombang mekanik. Persamaan gelombang mekanik. Dari informasi yang diberikan. Jadi udah bisa menyebutkan dan menjelaskan ya. Iya. Dan menjelaskan persamaan gelombang mekanik, kemudian membuat persamaan. Iya, betul. Membuat persamaan gelombang mekanik. Hanya apa? Hanya dua saja atau ada lagi yang mau Dua dicapai? aja. Dua aja. Dua saja. Berarti membuat persamaan gelombang mekanik ya. Nah, kira-kira Pak Riko yang ingin Pak Riko kembangkan dalam tujuan pembelajaran ini di bagian mana? Dikembangkan ya setidaknya dengan persamaan gelombang mekanik yang diberikan, siswa itu udah bisa nanti kalau misalnya dikasih studi kasus, siswa dapat membuat persamaannya di depan.
Berarti bagian apa itu, bagian intinya ya, Iya. supaya anak bisa Jadi nanti bagian inti, jadi sebenarnya lebih ke evaluasi Pak. Kan di Evaluasi. pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi dari simpangan, terus satuan-satuan yang ada pada simpangan, dan saya juga sebenarnya sudah menjelaskan, mengajarkan bagaimana cara membuat persamaan dari informasi yang telah diberikan. Nah di pertemuan selanjutnya nanti saya bakal mengevaluasi lagi ke anak-anak supaya anak-anak bisa mengingat dan memahami kembali tentang persamaan gelombang dan membuat persamaannya. berarti yang hendak dicapai di bagian penilaian. Iya. Penilaiannya. Di bagian Jadi evaluasi. Pak Riko ingin melakukan evaluasi terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, gitu ya. Betul. Berarti yang mau dikembangkan di bagian penilaian ya. Iya. Bagian penilaian ya. Nah, penilaian ini penilaian yang sifatnya formatif atau sumatif? Sebenarnya tuh baru sumatif Pak. Sumatif. Karena kan ini belum kita kan belum waktunya ulangan Pak ya. Jadi maksudnya diperdalam dulu anak-anaknya pemahaman tentang gelombang mekaniknya. Kalau misalnya sudah siap, baru kita nilai secara formatif. Oh gitu. Berarti kalau sudah apa namanya? Kalau sudah memahami semuanya, baru dilakukan penilaian. Iya. Nah, sumatif berarti itu ya? Iya. Sumatif ya, penilaian sumatif. Oke. Bagian sumatif. Bagian formatifnya ada yang mau ini kan dinilai juga? Kalau untuk ini sih saya lebih ke review dulu anak-anaknya gitu. Jadi belum ada penilaian yang formatif banget. Formatifnya nggak ada. Belum. Berarti langsung sumatif. Iya betul. Langsung sumatif ya, di akhir berarti ya. Iya. Berarti penilaian formatifnya enggak ya. Kira-kira strategi yang mau disiapkan Pak Riko nanti apa nih untuk supaya tujuan pembelajarannya tercapai? Supaya pertama kan pasti kita mereview materi dulu ya. Nah, jadi nanti metode yang saya sampaikan tuh lebih ke ceramah dulu. Metode ceramah. Nanti ceramah itu kan terdiri dari review, nanti mereview kembali materi. Nanti setelah kita review materinya, baru dibikin kelompok belajar biar anak-anak bisa saling membantu gitu ketika dikasih Berarti sebuah berdiskusi dong, ya? diskusi. Berdiskusi ya, diskusi. Oke, terus? Itu aja. Itu aja. Iya. Diskusi, setelah diskusi kemudian Baru menyampaikan kesimpulan gitu. kesimpulan, diskusi dan tanya jawab berarti ya. Iya. Si tanya jawab. Oke, baik Pak Riko. Apa namanya? Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Riko ya. Iya. Berarti Pak Riko besok kelas 11 MIPA 3 ya. Berarti bisa saya masuk nanti. Izin Siap. Pak Riko ya. Saya Iya. masuk ya. Baik Pak Riko, saya kira itu dulu ya untuk percakapan kita sebelum kita observasi nanti di kelas ya. Terima kasih Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar semuanya? Baik gak? Alhamdulillah baik. Nah, karena sekarang hari berpuasa dan udah siang-siang banget ya, untuk meningkatkan mood belajar kita, Bapak pengen kasih yel-yel sedikit ya. Kalau misalnya saya tanya, hai, kalian bilang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya saya bilang, hello, tepuk tangannya sekali, gitu ya. Kalau hai berapa kali? 2. Kalau hello? 1. Oke, saya tes ya. Hai. Emang iya? Iya. Oh iya. Oke. Hai. Hello. Hello, hai. Ada yang salah kan tadi gimana? Kalau hai 2 kali. Hai 2 kali. Hello 1 kali. Hello. Hai. Hello, hai. Ya, kasih buat semuanya. Nah, sekarang hari ini kita bakal belajar tentang gelombang mekanik ya. Nah, sebelumnya kan Bapak pernah bahas ya, kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh media perambatan ya. Gelombang yang butuh medium untuk merambat. Nah, ketika kita belajar gelombang, nanti kita pakai persamaan ini ya. Y sama dengan A sin omega T minus KS. Nah, sekarang Bapak coba review lagi nih ke anak-anak semuanya. Kalau misalnya Y itu apa ya?
simpangan ya. Simpangan itu apa? Partikel terhadap waktu. Asip posisi partikel terhadap waktu. Nah kita lihat nih simpangan itu ada letaknya di mana? Letak simpangan itu bisa di mana-mana ya. Bisa ada di tengah, bisa di atas, bisa di posisi 0, bisa di bawah banget atau di sini. Kenapa bisa beda-beda? Karena dipengaruhi oleh waktu ya. Simpangannya dipengaruhi oleh waktu. Lanjut. Nah, ketika simpangan berada di titik maksimum, kita sebut sebagai apa? Ymax ya. Ymax atau apa? Oke, di istilahnya itu adalah amplitudo. Kapan sih simpangan bernilai maksimum? Ayo ingat ya, kapan sih Y bernilai maksimum? Kita lihat Y sama dengan A sin omega T plus minus KS. Ini kan trigonometri ya. Trigonometri itu sin. Kapan sih sin bernilai 1? Sama derajat ya. Sinus bakal bernilai maksimum ketika sin itu bernilai 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Sin 90 sama dengan A kali 1. Nah, berarti simpangan bernilai maksimum ketika sinus 90 derajat. 1 kali A sama dengan A. Berarti simpangan bernilai maksimum ketika memiliki nilai sebesar A. Gitu ya. Lanjut. Omega itu apa? Oke, omega kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan apa? Omega sama dengan 2pi dibagi T. T itu apa? Periode ya. Periode dapat ditentukan dengan persamaan apa? T sama dengan apa? T kecil dibagi M. T kecil itu apa? Waktu total ya. Dibagi sama banyak getaran ya, atau gelombang bisa juga. Oke, sip. Lanjut satu lagi. Kak, itu apa? Oke, bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang dapat ditentukan dengan apa? Dengan menggunakan persamaan K sama dengan 2pi dibagi lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, misalnya Bapak mau nanya nih. Misalnya di sini ada gelombang ya. Misalnya 1, 2. Ada gelombang dari awal sampai akhir, dia merambat dalam waktu 10 detik ya. Dan panjang totalnya ini adalah 10 meter. Nanti pertanyaannya, tentukan nilai dari periodenya. Berapa periodenya? Kita tebak. Berapa? Nah, panjang total bisa ditentukan pakai kesalahan ini ya. Panjang total dibagi sama jumlah getarannya. Ada berapa? Panjang totalnya berapa? 10. Panjang gelombangnya? Oke, 10 bagi 2,5 sama dengan berapa? 4 meter. Ya, masih gampang? Salin dulu. Ada yang boleh Bapak sampaikan? Jadi kita tahu ya, kalau simpangan itu punya persamaan A sin apa? Omega T plus minus AF ya. Nanti A ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau misalnya simpangannya bernilai positif, berarti gelombangnya lagi naik atau lagi turun? Naik. Gelombangnya lagi naik. Kalau gelombangnya negatif, berarti gelombangnya lagi turun. Ya. Lanjut. Kali itu nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau kalian bernilai positif, berarti gelombangnya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Cakep ya, gelombangnya ke kiri. Kalau kalian bernilai negatif, berarti gelombangnya lagi ke kanan. Ya. Ini ada contoh soal ya, ada contoh gambar. Misalnya ada gelombang, ini ya. Nanti persamaannya seperti apa? A-nya negatif atau positif? Kenapa negatif? Gelombang lagi turun. Sin omega T
mencatat, kita coba bagi kelompok ya. Di sini ada berapa orang? 4, 8 tambah 8, 12, 12. Ada 19 orang. Nah, dari 19 orang nanti kita bagi 4 ya. Satu kelompok 4, 4. Jadi 19 bagi 4. Bagi 4 aja ya. Berarti nanti ada 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok dibagi jadi 5 orang. Satu kelompok nanti ada 4 orang ya. Nanti 5 orang bisa 10 ya. Terus lagi 1, 4. Bil. Ini bil. Dia jadi 5. Y sama dengan 0,2 ya. Sin 10 pi T min 29/3 pi X gitu ya. Nanti dari sini kita seperti ini ya. Kira-kira nanti amplitudonya berapa gitu ya. Terus lambdanya berapa, K-nya berapa ya. P-nya berapa, frekuensi sekian, P sama segini dulu deh ya. Nah, sekarang coba disebutin dulu ya. Berapa sih besar amplitudo? Ini ada persamaan simpangan ya. Nah, dari persamaan simpangan ini nanti kita suruh menentukan ya. Informasi yang ada di bawah ini. Amplitudonya berapa? Oh, bentar. Di sini kasih tahu ya. Y dalam meter dan X Y dalam meter X dalam meter dan T dalam detik ya. Nah, amplitudonya berapa? Amplitudonya 0,2 meter. Lambdanya berapa lambdanya? Nah, ingat kalau misalnya kita mau jadi lambda pakai persamaan apa? H sama dengan 2 pi bagi lambda. Nah, sekarang K-nya berapa? Berapa? Oke, ada 29. Terus ini ada ini ya. Sini aja. Nah, tapi gimana kalau kita mengambil lambda? Kita pakai persamaan K ya. 2 pi bagi lambda. K-nya berapa K-nya? Oh iya ya. 29/3 gitu ya. Sorry, ini 29. Sorry ya, maaf. Ini jangan ini saat I X. Tadi K-nya berapa K-nya? 1 ya. Pi ya. Sama dengan 2 pi dibagi lambda. Berarti lambdanya berapa? 2 pi dibagi 2 sama dengan berapa? 2 pi dibagi pi ya. Berapa jadinya? Oke, 2 meter. Lanjut, kalau misalnya kita mau jadi periode. Kalau jadi periode gimana? T sama apa? Pakai omega ya. Oke, 2 pi per T. Omeganya berapa? Oke, 10 pi ya. Sama dengan 2 pi dibagi T. T-nya sebelah ya. T-nya di sebelah. 10 pi-nya turun. 2 pi dibagi 10 pi. Jadinya berapa? Oke, T-nya sama dengan 0,2 detik. Gitu ya. Pak Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau melihat dari Bapak mengajar kemarin untuk di kelas gitu ya, masih belum terlihat adanya pendahuluan yang yang bisa membuat anak itu siap untuk menerima pelajaran gitu. Misalkan seperti salam pembuka, kemudian berdoa ya, kemudian sesudah itu kemudian mengajak anak untuk melakukan persiapan untuk bisa menerima materi gitu ya,
seperti misalkan dengan apa namanya kegiatan apa namanya ya seperti kegiatan seperti meditasi lah ya, kegiatan meditasi. Jadi mengajak anak itu untuk bisa fokus nanti pada saat dia menerima dan menerima pelajaran gitu ya. Itu di ini ya, di apa namanya di awal pembuka gitu ya. Kemudian juga menanyakan juga siapa yang tidak hadir gitu. Yang tidak hadir siapa di kelas gitu ya. Kemudian ditanyakan kenapa tidak hadirnya ya, kemudian bisa memberikan sedikit pembelajaran sosial emosional. Maksudnya pembelajaran sosial emosional itu berarti apa namanya Pak Riko memberikan sedikit penguatan terkait dengan kegiatan pembelajaran sosial gitu. Misalkan ya seperti kenapa tidak masuknya gitu, misalkan memberikan sedikit nasihat atau memberikan sedikit apa namanya pencerahan lah ya, hal apa sajalah yang bisa menguatkan mereka untuk bisa apa namanya tidak sakit dan kemudian dia siap untuk menerima pembelajaran gitu ya, pembelajaran sosial emosional. Terus kemarin pada saat pelaksanaan di kelas itu juga apa namanya ada jeda tuh, jeda waktu yang cukup lama yang Pak Riko meminta kepada siswa untuk menuliskan ya, menuliskan apa namanya catatan-catatan ya kalau tidak salah ya, yang ada di papan tulis itu, menuliskan itu semua. Nah kira-kira kalau misalkan hal itu Pak Riko gantikan dengan kegiatan yang lain yang juga sangat persis, yang mereka juga sama-sama mendapatkan makna dari menulis mengingat gitu ya, ada nggak Pak Riko? Jadi kalau misalnya kita lihat kan dalam hal mencatat mungkin agak sedikit membuang waktu Pak ya. Mungkin bisa diganti dengan pertanyaan umpan balik ke siswa-siswanya gitu ya. Jadi misalnya kalau seandainya siswa kan saya misalnya waktu itu belajar mengajarkan tentang gelombang mekanik ya, menjelaskan bagaimana cara menemukan simpangan, panjang gelombang, periode, kecepatan sudut dan lain sebagainya. Nah kalau kemungkinan kalau seandainya anak fokus mencatat aja, mungkin anak itu emang belum ngerti, jadi mungkin bisa diganti dengan mereview kembali apa yang saya bahas gitu. Iya. Jadi harusnya proses umpan balik, kemudian proses untuk memberikan stimulus itu lebih diperbanyak lagi, gitu kepada siswa, gitu sehingga apa namanya kan antara siswa yang mengerti dengan siswa yang tidak mengerti, kalau disuruh mencatat kan sama aja mencatat, dia mencatat itu kan dengan jumlah waktu gitu kan, ada waktu yang apa mereka gunakan untuk mencatat. Tapi kalau misalkan Pak Riko gunakan untuk mereview sejauh mana materi yang sudah disampaikan bisa dipahami dan mengerti dengan cara memberikan stimulus, kemudian umpan balik dari mereka. Nah itu saya kira akan lebih efektif gitu. Karena dengan mencatat sendiri pun juga belum tentu mereka kemudian akhirnya jelas dan mengerti gitu. Bisa jadi mereka hanya sekedar menulis, mencatat yang di papan tulis, paham atau tidaknya enggak paham. Jadi lebih baik memang memberikan stimulus ya, kemudian umpan balik dari mereka gitu kan, seperti apa dan bagaimana. Nah itu akan lebih, jadi ada timbal balik diskusi tanya jawab itu kira-kira, diselingi ditambahkan dengan dengan kekontekstualan ya, kekontekstualan. Gelombang mekanik itu kalau misalkan diaplikasikan, diaktualisasikan dalam bentuk secara kontekstualnya apa gitu. Nah itu jadi kemarin masih ada terlihat jeda waktu yang cukup lama, cukup panjang sebenarnya itu ketika Pak Riko memberikan kesempatan kepada murid untuk mencatat ya, mungkin itu bisa diganti gitu, bisa diganti dengan itu tadi stimulus tadi, karena mereka sebenarnya sudah banyak sumber ya kan, sudah banyak sumber mereka kan bukan hanya mendapatkan pencerahan dari guru, dari guru, bukan hanya dari papan tulis, mereka bisa searching, bisa browsing ya, dari berbagai macam sumber gitu. Itu sebenarnya bisa mereka lakukan gitu. Nah, ketimbang misalkan harus mencatat, itu
Gitu. Sebenarnya kan sudah banyak sumber. Gitu. Nah, tinggal kita bagaimana guru mau menuntun anak-anak itu memanfaatkan sumbernya untuk mereka supaya bisa memahami gelombang mekanik lebih dalam lah kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira Pak Riko, kesulitan Pak Riko ketika menyampaikan materi gelombang mekanik apa sih, ada nggak? Kesulitan dalam menyampaikan materi. Ketika sudah berada di kelas ya, tadi kemudian menyampaikan itu gelombang mekanik. Mungkin kalau untuk kesulitan nggak terlalu banyak Pak ya, cuma mungkin medianya aja sedikit kurang. Karena kan kalau belajar fisika itu kalau misalnya hitung-hitungan kan juga pasti anak ada kemungkinan bingungnya pasti ada. Cuma kan tapi kan untuk memvisualisasinya kadang cukup sulit Pak. Kadang kita butuh media pembelajaran misalnya kayak infokus atau ya minimal ada infokusnya lah. Jadi ketika kita ngajarkan kita bisa ngasih gambar, kita bisa kasih video, kasih contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi itu sih, jadi kadang-kadang yang hal yang agak sedikit sulit dalam saya mengajar tuh bagaimana caranya untuk menyediakan media pembelajarannya aja. Memang kita nggak bisa selamanya bergantung teknologi ya, walaupun benar teknologi itu akan mempermudah proses, itu akan mempermudah proses. Tapi kalau kita bandingkan dengan anak-anak siswa di luar daerah yang mereka juga keterbatasan sarana dan prasarana, itu kalau kemudian mereka akhirnya lebih expert dengan siswa-siswa Jakarta, itu nggak bisa jadi patokan tuh kalau kita bergantung pada teknologi gitu. Mungkin ada baiknya bisa disiasati kalau misalkan kita tidak ketergantungan dengan teknologi, misalkan infokus ya dengan laptop, kita bisa gantikan dengan yang lainnya gitu. Contoh misalkan kita mengumpulkan bahan-bahan materi dulu, ya kan, bahan-bahan materi yang kita ajarkan, baik itu berupa artikel, baik itu berupa video, atau mungkin bacaan singkat atau apa saja yang kemudian kita share kepada siswa. Gitu. Silakan siswa pilih mau mempelajarinya yang mana. Kalau mereka yang sukanya dengan video pasti akan buat video. Mereka sukanya dengan cara baca aja, cepat baca. Gitu. Kalau mereka yang sukanya dengan misalkan pembacaan singkat, mereka buatnya pasti bacaan singkat. Gitu. Jadi itu memfasilitasi kemampuan anak yang berbeda-beda. Gitu sih. Dan kita tidak bergantung pada teknologi. Oh jadi gitu. kayak misalnya siswa, saya kasih bahan gitu ya, jadi bahan itu saya share ke siswa gitu ya. Iya. Oh iya. Ya misalkan kita sebelumnya sudah mempersiapkan, memang harusnya catatan harus kita siapkan. Kita cari bahan referensi video, kita cari bahan referensi artikel, cari bahan referensi bacaan-bacaan singkat atau apa saja kita kumpulkan, baru kemudian kita share kepada siswa. Video kan bisa dari YouTube, kan itu kita lihat. Nah ini saya punya ini YouTube, silakan buka nih linknya. Video ada beberapa. Kemudian artikel kita buka linknya, kita kumpulkan, kemudian kita kasih, kemudian ada link artikel. Jadi siswa bisa milih untuk mempelajari. Gitu. Jadi nggak mesti melulu kita itu mensiasati supaya kita tidak ketergantungan dengan teknologi. Walaupun teknologi bisa mempermudah, jadi ya akan mempermudah. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan siswa yang jauh di sana, itu yang mereka juga sebenarnya keterbatasannya luar biasa, gitu kan. Tapi mereka mau expert dalam belajar. Nah itu Pak Riko. Nah itu Pak Riko ya. Kemudian kira-kira Pak Riko itu nggak pada saat diobservasi kemarin mencoba untuk melakukan penilaian tidak? Oh iya. Belum ya. Iya. Penilaian. Kan penilaian apa aja tuh, macam-macam. Baik itu secara pengamatan atau mungkin tertulis gitu ya. Iya. Kalau pengamatan kan ya kita mengamati lah keaktifan siswa ya, dalam merespon pelajaran kita. Dan umpan balik itu sebenarnya merupakan bagian dari pengamatan tuh. Jadi kita masuk ke kelas itu, oh si anak ini aktif nih, kita contohkan. Nah kalau kita masuk ke kelas nggak megang apa-apa, cuma modal materi doang, Iya. ketika kita mau masuk ke penilaian, rapor, anak yang mana ya, anak ini
kira-kira udah ini belum. Tapi kalau kita punya lupa, tapi kalau kita punya catatan anak ini kemarin bisa dia pertanyaan checklist, kita bisa memberikan poin tambahan nanti ketika memberikan penilaian akhir. Di penilaian akhir maksud pada saat masuk di era pop sini gitu, ya aktif nih gitu. Itu kita penting untuk mempersiapkan itu sebenarnya. Gitu. Jadi sekarang zamannya memang guru tuh harus siap untuk masuk ke kelas. Kalau siap secara materi sih oke lah, siap materi kita pintar, tapi siap secara administrasi barangkali masih kurang. Siap secara administrasi belum, masih kurang. Materi mah kita udah jago dari tahun ke tahun, udah hafal dan lotok. Tapi siap secara administrasi untuk bisa supaya teradministrasi penilaian, terutama penilaian anak ya, itu belum. Nah, Pak Riko kira-kira kalau tadi biasanya Pak Riko kalau di akhir pembelajaran Pak Riko bagaimana? Pada saat di kelas kemudian mengakhiri pembelajaran. Bisa sih emang kalau ketika di akhir pembelajaran bisa saya lebih banyak ke mereview kembali. Jadi ketika udah nyampe selesai materi, ya kita ulang lagi anak-anaknya tentang apa yang telah kita pelajari gitu. Tapi emang sih dalam hal mengevaluasi hasil pembelajaran sering terlewatkan gitu. Jadi ada datang ke kelas, nyampe materi, bikin diskusi kelas, evaluasi selesai gitu. Jadi ketika di akhir pembelajaran kita jangan canggung-canggung untuk memberikan apresiasi kepada anak. Gitu. Oh ya terima kasih kamu sudah menjawab. Saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih gitu ya. Jadi kita jangan canggung-canggung untuk memberikan apresiasi kepada anak. Bahkan kalau perlu kita kasih hadiah. Ya, kita kasih hadiah. Kamu udah bisa menjawab. Nah, ini ada hadiah, saya punya hadiah. Apa aja? Macam-macam. Nah, saya pernah kasih hadiah hand sanitizer. Nggak apa-apa, senang gitu. Kasih apresiasi begitu. Jadi di akhir itu pada saat kita mereview kembali, kemudian meminta umpan balik dari para siswa, ya sekaligus kita bisa memberikan umpan balik itulah ya. Ketika mereka bisa memberikan umpan balik, nggak ada salahnya tuh kita kasih apresiasi gitu. Atau misalnya gini, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, tuliskan di buku gitu. Bisa, saya pernah begitu. Iya. Coba materi yang kita ajarkan hari ini gelombang mekanik itu poin-poinnya coba kamu tuliskan apa aja. Oh mereka macam poinnya kan banyak ya. Terserah mereka. Iya juga ya. Poin terserah mereka. Poin yang mereka dapatkan di otak mereka apa mereka tuliskan. Ini udah. Nah biasanya poinnya kan beda-beda. Jawabannya pasti beda-beda. Iya. Kita nggak perlu menyalahkan kalau itu yang mereka tangkap. Iya. Ya kan? Itu yang mereka ketahui gitu kan. Jangan disalahkan. Iya. Ya, kalau disalahkan berarti menurut selera kita. Iya benar. Kan selera kita harus begini, anak salah gitu. Biarkan aja. Nah, itu berarti kita bisa mengetahui sejauh mana daya serap dari anak. Daya serap dari anak menyerap materi kita. Gitu. Silakan tuliskan apa yang sudah kalian ketahui dari materi yang sudah Bapak ajarkan. Apa saja silakan. Tuliskan 1 menit, kasih 2 menit, 3 menit, tulis 1 menit cukup, 2 menit cukup, nggak jangan sampai lama-lama 10 menit 2 menit kita itu 2 menit udah. Nomor 2 gitu. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar fisika hari ini? Ada yang bilang nggak senang, gurunya kecepatan gitu kan, gurunya nggak enak. Kasih nama atau gimana? Ya di buku mereka aja masing-masing, biarin aja. Gitu, biarin aja. Gurunya kecepatan, gurunya nggak enak, macam-macam. Terserah mereka, orang mereka yang menilai kita kan. Iya. Salah nggak mereka kan enggak. Kita dibilang misalkan ngajarnya nggak enak, ngajarnya kecepatan, ngajarnya kayak preman misalkan, gitu, macam-macam. Biar aja itu penilaian mereka. Iya. Kita nggak boleh salahkan penilaian mereka. Justru kita yang harus bisa memperbaiki. Di buku gitu ya? Di buku aja tulis. Nanti sebenarnya kita boleh keliling coba lihat karena kamu tulis apa. Ya. Nah, kita salahkan jangan kita just salah. Dan kita harus perbaikan. Gitu. Oke, gitu Pak Eko. Jadi untuk kedepannya bisa memperbaiki memperbaiki proses pembelajaran. Jadi yang penting itu proses bukan hasil.
proses. Buat apa namanya, sudah ada proses tapi kemudian kita masih percaya dengan hasil gitu loh. Dan hasil itu nggak akan mengelabui proses yang penting kita menilai proses, bukan ya hasil. Kalau hasil anak-anak bisa beda-beda, tapi menilai proses. Pak Riko, saya kira cukup ya untuk coaching kita hari ini ya, proses pasca observasi ya, mudah-mudahan nanti ya bisa sama-sama saling kolaborasi ya. Pak Riko bertanya ke saya juga akan barangkali ada yang ingin belajar dari Pak Riko apa, bisa saling, kalau kita saling mengisi, saling berkolaborasi. Itu kan? Oke, baik. Dimatikan. Ya. Terima kasih.